Halo pemirsa semuanya, sebelum kita ke berita utama, mari bantu subscribe channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi semuanya. Berita Subang hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, yang dilakukan penyidik, memunculkan fakta baru dengan ditemukan DNA salah seorang kerabat korban bernama Danu, pada sebuah puntung rokok yang ada di dalam rumah korban. Diketahui, dari hasil olah TKP penyidik menemukan puntung rokok dengan berbagai merek. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan sebuah helm berwarna kuning. Atas temuan tersebut, penyidik lalu melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kerabat korban, Danu. Yang mengejutkan adalah, saat penyidik tengah meminta keterangan Danu, anjing pelacak milik penyidik terus menggonggong ke arah Danu. Meskipun jumlah fakta telah dikumpulkan, tapi hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Penyidik masih mendalami semua fakta yang ditemukan. Bahkan, kecermatan dan kehati-hatian kini sikap yang diambil penyidik. Ini masalah yang kompleks. Penyidik harus benar-benar meyakinkan ketika mengungkapkan satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya. Harus ada bukti yang kuat sehingga kita bisa menunjuk salah seorang bisa jadi tersangkanya. Jelas Rusdi di Mabes Polri Jakarta, Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Rusdi juga mengatakan, jika penyidik tidak bisa gegabah dalam menyebut tersangka, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang kini menjadi perhatian publik, penyidik harus mampu membuktikan secara ilmiah. Sebelumnya, Tutir Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, merupakan ibu dan anak yang ditemukan tewas di bagasi mobil Alphard di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena misteri yang menyelubunginya masih belum tersingkap. Kasus kematian Tuti dan Amel menyita perhatian publik, sebab hampir 1 bulan, tetapi pelaku pembunuhan masih belum terungkap. Kerabat dari keluarga korban bahkan sampai meminta penerawangan dari paranormal di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Polisi masih terus melakukan investigasi terkait siapa pembunuh sadis yang tega menghabisi Amalia Mustika Ratu, 23, dan Tuti Suhartini, 55. Pemeriksaan Yosef, ayah Amalia, atau Amel, sudah memasuki yang ke-10 kalinya oleh polisi. Bahkan ada pakar hukum yang berani mengatakan polisi harusnya sudah menetapkan tersangka kontraktor sukses yang mengaku sedang berduka ini. Sudah hampir genap sebulan sejak dilaporkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, lebih dari 25 saksi telah diperiksa polisi, termasuk istri muda Yosef Mimin, dan juga putra Yosef, kakak Amel, yang merupakan ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, yang sempat menghadiahi Amel sebuah mobil atas prestasi gadis muda ini. Dua pakar hukum pidana pernah dikutip Des Jabar, portal media di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network, yang menyebut bahwa kasus pembunuhan sadis yang diduga telah direncanakan matang ini melibatkan harta, motif hubungan keluarga, dan motif kekuasaan. Ancaman pidana maksimal pidana mati. Dilansir dari Des Jabar, kriminolog Unpad Yesmil Anwar mengatakan kasus pembunuhan di Subang ini adalah pembunuhan berencana, sebuah kejahatan yang dalam pasal 340 KUH pidana terancam hukuman pidananya minimal 20 tahun penjara, seumur hidup, dan maksimal pidana mati. Yesmil menyebut adanya dalang dari para eksekutor, dan semua kekejian tersebut telah direncanakan dengan matang, bahkan jenazah kedua korban dimandikan untuk menghilangkan jejak. Di lain pihak, ada pakar hukum pidana Unikom Bandung Musa Darwin Payne yang mengatakan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang seharusnya sudah terungkap karena polisi memiliki alat untuk membantu penyelidikan yang canggih. Tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang seharusnya sudah terungkap, kalau masih juga belum berarti ini pelakunya luar biasa jago menghilangkan jejak, ujar pakar hukum pidana Dr. Musa Darwin Payne saat dihubungi Des Jabar beberapa waktu lalu. Adalah hal yang mengejutkan kalau siasat pelaku mampu membuat polisi kesulitan mengetahui jejak tersangka. Polisi kesulitan dan jejaknya susah ditemukan, ini kejahatan yang memang direncanakan dan bisa diancam hukuman mati, katanya.
Saya rasa tinggal nunggu waktu aja dan seharusnya memang jangan dilama-lama untuk menetapkan tersangkanya, ujarnya, seraya menambahkan jika melihat bukti-bukti yang ada di TKP ia meyakini yang melakukan adalah orang dekat korban. Amel dan Tuti ditemukan tak bernyawa dengan darah masih mengalir dari kepala mereka yang mengalami remuk tulang tengkorak hingga luak robek. Keduanya terbujur kaku tanpa busana di mobil Toyota Alphard dalam keadaan tertumpuk. Lokasi TKP adalah rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Penemuan kedua mayat korban oleh Yosef, ayah sekaligus suami, adalah pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021 seusai ia menghabiskan waktu di rumah istri mudanya di Wanayasa, Purwakarta. Menurut pengakuan Yosef, ketika ia memasuki rumah istri tuanya, yang ditinggali oleh putri cantiknya, sudah dalam kondisi berantakan dan penghuni rumah tidak ditemukan. Akhirnya Yosef melapor ke polisi dan menemukan kondisi anak dan istrinya terbujur kaku, tanpa busana ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Tuti rela dimadu 12 tahun. Ada hal yang dapat dijadikan catatan dari hasil investigasi polisi, yakni terungkap bahwa hubungan antara Mimin dan Tuti semasa hidup ternyata tidak harmonis. Tuti sang istri tua sering menyentil Mimin ketika dipercaya Yosef menjadi bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional.